Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus obstruction of justice terhadap kematian Brigadir Yosua hari ini dengan 6 orang terdakwa yang merupakan anggota kepolisian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kami jurnalis Media Group Network, Valerie Budianto. Selamat siang. Valerie, siapa saksi yang sedang diperiksa saat ini dan apa saja hal yang digali dalam pemeriksaan? Selamat siang Jason, saksi yang sedang diperiksa saat ini adalah saksi atas nama Agus Saripul Hidayat, di mana Agus Saripul Hidayat ini merupakan salah satu anggota dari divisi Propam Polri yang sama seperti saksi yang diperiksa pada pagi tadi, yaitu saksi Radite Hernawa, bahwa ia merupakan salah satu saksi yang mangkir 3 kali usai dipanggil menjadi saksi oleh pihak pengadilan, dan oleh karena keterangannya begitu diinginkan untuk diperoleh oleh pihak pengadilan sehingga akhirnya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan pemanggilan paksa. Dan oleh karena itu dalam persidangan hari ini saksi Agus Saripul Hidayat ini hadir untuk memberikan keterangannya. Adapun usai disumpah tadi, saksi Agus ini segera ditanyakan oleh jaksa penuntut umum mengenai apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari Biro Paminal. Jadi meskipun memang Agus ini merupakan seorang yang bekerja di Divpropam Polri, namun mengingat bahwa Biro Paminal ini juga berada di bawah Divpropam Polri, maka saksi Agus ini juga ditanyakan dan dianggap mengetahui apa yang menjadi tugas dan juga kewajiban dari Biro Paminal. Kemudian dinyatakan oleh saksi Agus bahwa ini pernyataannya sebenarnya sama dengan yang diutarakan oleh saksi Radite Hernawa pada pagi tadi, di mana Biro Paminal ini hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan dan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Dan apabila terdapat tindak pidana, maka yang dapat diselidiki oleh Biro Paminal ini adalah apabila berkaitan dengan unsur etik, sehingga apabila ada tindak pidana maka akan dilakukan oleh pihak Bareskrim Polri. Sehingga dalam kasus ini apabila memang ada suatu anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka penyelidikan ini akan dilakukan secara bersama-sama dan disebut sebagai penyelidikan lebih lanjut baik oleh Biro Paminal dan juga oleh pihak Bareskrim Polri. Kemudian juga saksi Agus ini ditanyakan mengenai apakah dirinya mengetahui kronologi dan juga kejadian yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Dirinya menyatakan bahwa ia baru mengetahui insiden ini 3 hari setelahnya, sehingga apabila memang kejadian terjadi pada 8 Juli, ia baru mengetahui pada tanggal 11 Juli dan baru mengetahui ketika memang dirinya melakukan peninjauan ke tempat kejadian perkara. Kemudian sebenarnya Jason, apa yang ditanyakan kepada saksi Agus Saripul ini juga sama dengan yang ditanyakan pada saksi di pagi hari tadi, yaitu pada saksi Radite, karena memang keduanya merupakan pihak dari Biro Paminal dan juga Divpropam Polri. Nah, salah satu yang juga ditanyakan adalah mengenai CCTV begitu. Ditanyakan bahwa apakah memang Biro Paminal ini berwenang begitu untuk mengamankan, memerintahkan untuk mengambil dan bahkan merusak barang bukti, atau dalam hal ini adalah DVR CCTV dari pos security di rumah Verdi Sambo dan juga di rumah AKBP Ridwan begitu. Kemudian dinyatakan bahwa satu-satunya kewenangan dari Biro Paminal ini adalah untuk mengamankan barang bukti, dan usai diamankan harus langsung diserahkan begitu atau dilimpahkan ke penyidik, sehingga dinyatakan juga bahwa selain mengamankan, kewenangan dari Biro Paminal ini adalah untuk mendokumentasikan barang bukti, sehingga sama sekali tidak ada kewenangan dari Biro Paminal untuk mengarahkan dan juga untuk merusak terutama barang bukti berupa DVR CCTV tersebut. Kemudian usai mengeluarkan keterangan seperti itu, ia segera ditanya oleh pihak dari jaksa penuntut umum apabila saksi Agus ini mengetahui atau tidak siapa pihak yang memang diperintahkan untuk mengambil CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Kemudian saksi Agus menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa memang pihak yang diperintahkan untuk mengambil CCTV adalah Irwan, yang merupakan salah satu terdakwa, salah satu terdakwa Irfan Widianto, yang juga menjalankan agenda pemeriksaan sidang hari ini tepatnya di ruang sidang 3 begitu, di mana dinyatakan bahwa Irfan ini mendapatkan perintah dari Acai yang merupakan atasan langsungnya, dan untuk Ari Cahya ini juga mendapatkan perintah langsung dari terdakwa Agus Nurpatria yang turut menghadiri sidang hari ini di ruang sidang utama. Kemudian yang cukup menjadi perdebatan adalah apakah Agus Nurpatria ini memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau mengamankan barang bukti, padahal Agus Nurpatria dan Irfan ini berada dalam divisi yang berbeda begitu. Kemudian akhirnya dijelaskan oleh saksi Agus bahwa sebenarnya Agus
Nurpatria ini tidak berwenang untuk memerintahkan Irfan untuk mengamankan barang bukti, karena seharusnya dari pihak Divropampori ini bersurat kepada Kabareskrim terlebih dahulu, baru kemudian pihak dari Kabareskrim yang akan memerintahkan anggotanya. Begitu, Jason. Kemudian juga salah satu hal yang menarik dalam pemeriksaan saksi Agus Saripul Hidayat ini adalah kuasa hukum kembali mengkonfirmasi mengenai keterangan berita acara pemeriksaan dalam BAP saksi Agus Saripul Hidayat ini, di mana pada pagi hari tadi kuasa hukum ini berhasil untuk membuat saksi Radita Hernawa ini mencabut keterangannya, karena memang menyatakan bahwa ternyata apa yang diutarakan dalam BAP ini merupakan hal-hal yang bersifat pendapat saja atau hal yang tidak ia alami dan ketahui secara langsung. Namun ternyata berbeda dengan keterangan dari saksi Radite. Saksi Agus bersikeras bahwa dirinya mengetahui, turut melihat dan turut mengalami begitu insiden tersebut, dan oleh karena itu ia tidak mencabut keterangannya. Sementara demikian, Jason, kita akan terus ikuti perkembangan dari sidang pemeriksaan saksi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Valeri Budianto atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali.